Apa yang dilakukan calon capres Anies Rashid Baswedan? Dia mengatakan perubahan itu, rakyat itu sudah menangkap jauh dari apa yang disampaikan Bapak. Dan ini menginovasi, memberikan sambutan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, merasa gairah karena ini akan ada pemimpin baru yang memenuhi keinginan saya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya sama. Jadi antara orang-orang yang ingin memakzulkan sama orang-orang yang ingin ganti presiden baru, mengkhawatirkan terhadap keselamatan negara ini. Jadi gitu. Nah, cuma saja mereka tidak rela kalau sampai pendukungan rakyat yang sangat luas ya, yang bisa menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Setiap kunjungan di mana-mana tidak pernah sepi. Gitu. Kok bisa di dalam survei-survei itu seolah-olah Anies bisa kadang nomor 2, kadang nomor 3. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari berbagai channel, terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun ini sekitar jam setengah 11 malam, secara kebetulan kita bertemu dengan pakar CSIL dan insya Allah kita akan diskusi tentang sesuatu yang lagi viral, yaitu soal kalimat dasmu yang diucapkan oleh Pak calon Presiden Prabowo Subianto yang pada saat itu sedang menyampaikan pidato dan bocor dan sekarang jadi viral. Kurang lebih kalimatnya adalah ketika ditanya oleh capres yang lain ya, kita sebut pasangan 01, soal perasaannya Pak Prabowo tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh MK saat kemudian memutuskan usia capres cawapres. Nah, itu menjadi viral, ditanggapi Pak Prabowo dengan kalimat etak etik dasmu. Nah, untuk itu kita minta sebagai pakar CSIL, ini Bapak melihatnya kalimat ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini seperti apa, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, kita tahu bahwa hasil dari debat perdana itu memang ternyata berbuntut panjang. Ya, iya benar. Dalam arti menarik semua dari awal sampai akhir. Apa yang dibicarakan itu kok nampaknya ada semacam euforia, kesenangan dari masyarakat. Saya lihat dari kelompok partai-partai yang lain, termasuk ada teman-teman dari PDI itu kayak menikmatin sekali perdebatan itu, terutama hal-hal yang memojokkan pada paslon 2. Kan secara umum orang membaca seperti itu, melihat bahwa seolah-olah kayaknya kok Ganjar sama Pak Anies kok nampak seolah-olah menyerang capres Prabowo. Itu komentar dari orang. Tetapi menurut saya kita tidak perlu terlalu memojok-mojokkan orang yang memang sudah pada tataran nilainya seperti itu. Kita hanya membahas, kalau saya inginnya hanya membahas pada ucapan yang masalah etika itu. Karena etika itu yang dimaksud Bapak Anies Rashid Baswedan, saya kira hal yang sangat mendasar bagi semua akademisi tahu bahwa etika itu bukan hal yang sepele. Etika itu bisa mengandung juga di atas hukum. Karena orang yang melanggar hukum itu bisa dikatakan dia melanggar etika. Oh, nggak punya etika. Mengapa? Karena dia melanggar hukum gitu. Jadi ini kan yang menjadi nampak abu-abu ini sebenarnya kesalahan ini menurut saya pada MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan hasil penilaian terhadap keputusan MK itu abu-abu. Padahal sebenarnya dia bisa menyatakan bahwa itu adalah tidak pada tempatnya karena memberikan persetujuan norma baru gitu ya, yang itu ditolak banyak masyarakat karena prosedurnya tidak benar. Nah, dia hanya ingin memberikan penilaian yaitu ini melanggar etika.
Ya. Kalau melanggar etika itu kan berbahaya, artinya bisa juga tidak membenarkan hasil dari MK gitu loh. Nah, saya kira karena ini memang dalam perdebatan ya, dan saya yakin juga tidak mungkin lah Pak Anies Rashid Baswedan itu niatan dari rumah debat nanti mau nanyakan itu, enggak kan, semua itu mengalir biasa saja. Ya. Nah, begitu Pak Prabowo menganggap tidak santai, sebenarnya oh inilah yang menjadi beban atau banyak beban ya, tapi yang terlihat itu beban itu tampak kelihatan apa itu Adinda atau Nak ya Gibran yang nampak bersemangat kayak apa itu senang meminta bahwa menyemangati lah bahasanya, menyemangati hal-hal yang mungkin menjadi berat bagi Gibran juga gitu. Jadi kok saya lihat kalau lihat kayak sabung ayam itu kayak terus. Nah ini justru menjadi ledekan di masyarakat. Nah sekali lagi menurut saya kalau kemudian itu dibahas lagi mengatakan etik ndasmu, ini saya khawatir ini ngerti nggak ya masalah pelanggaran yang dilakukan MK itu gitu loh. Jadi seolah-olah masyarakat itu tidak boleh lah, udah nggak usah bahas-bahas, ini sudah diterima KPU, ini pokoknya sudah tinggal jalan aja, udah nggak pakai, maka itu udah ngomong etik kita. Tetapi menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Ini tidak berhenti di situ. Ya. Dari masyarakat nggak bisa kita mau terus melanggar hukum dan lanjut oleh KPU masalah mengganti apa itu tentang perdebatan lah, debat itu jadi nggak sehat. Saya kira mungkin itu tanggapan dasmu tadi, karena saya orang Jawa, saya tahu dasmu itu kalau maksudnya gimana sih Pak dasmu? Jadi kalau bahasa Jakarta dasmu palelu, jadi kan menampik itu semua. Dasmu itu palalu. Jadi apa untuk perbincangan tingkat nasional itu saya kira apalagi capres ya menunjukkan bahwa memang betul yang dikatakan Salma ini, memang Pak Prabowo itu memang nggak bisa mengendalikan diri gitu. Nah ini orang yang mengkhawatirkan kalau dia nanti kelak menjadi kepala negara, kemudian emosi seperti itu bagaimana? Maka orang selalu mengingatkan kembali tentang bagaimana mencekik wakil menteri itu gitu loh. Itu belum terjadi itu. Nah ini yang kita khawatir. Tapi kalau saya melihat dari Pak Anies itu tidak mempermasalahkan itu. Ini hanya betul-betul membahas penting sekali masalah itu gitu loh. Jadi tidak kepengen, pernahkah Pak Anies misalnya bercerita tentang bagaimana asam sulfat? Enggak. Maka kita semua dilarang adalah jangan membahas masalah-masalah yang merendahkan sesuatu hal yang kalau menurut saya memang sudah rendah gitu. Dari ini kan hanya penegakan hukum aja. Maaf saya berkepanjangan. Gak apa-apa Pak. Tapi menurut saya memang namanya debat ya begitu Pak. Maksudnya ya kan salah satu kita menguji capres kita ini layak atau tidak, ya harus dikasih pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai apa yang dilakukan. Misalnya kemarin contoh ya, Mas Pak Ganjar kan kemarin menanyakan lagi soal pelanggaran HAM tahun beberapa tahun yang lalu yang diduga kuat. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah karena ini kan yang namanya juga debat begitu kan, menguji kan, tinggal jawabannya seperti apa kita tahu. Nah lebih jauh dari situ Pak, saya tadi ingin sedikit menyinggung apa yang disampaikan Pak Mursalin tadi soal kode etik ya, pelanggaran kode etik. Kan sebelumnya kita sudah pemaparan bagus tuh dari Bang Marwan Batubara, kemudian dari Pak Antoni Budiawan. Bahkan ini bukan sekedar pelanggaran kode etik biasa, tapi fungsi MK itu tidak sejalan dengan undang-undang jika membuat norma baru dalam keputusan pengambilan usia di bawah 40 tahun. Harusnya itu kan DPR kalau menurut para pakar ini Pak. Nah jadi sejatinya menurut Pak Mursalin, apakah kemudian ini ada indikasi kepentingan Pak dari, mohon maaf ya, dari kekuasaan hari ini? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, misalnya contoh 2019 sama 2024 nanti pasangan 02 ini sangat 180 derajat. Sekarang ini justru dia dalam tanda kutip endorsement kekuasaan banget gitu.
Misalnya contoh menjawab soal IKN kemarin. Dan dia akan menambah anggaran justru buat IKN. Menjawab soal demokrasi ketika ditanyakan Pak Anies. Kalau Pak Jokowi ini tidak demokratis, katanya Pak Anies, Anda tidak akan jadi gubernur, katanya begitu. Nah, apakah tadi pelanggaran tadi dalam tanda kutip memang sengaja dimasukkan di paslon ini untuk kemudian kekuasaannya tetap berlanjut? Kalau Pak Mursalim melihatnya seperti apa? Jadi gini, kalau mau dibahas tentang isi dari perubahan umur capres dan cawapres itu, sebenarnya sangat gamblang sekali. Tetapi sekarang orang lebih cenderung tidak mau membahas itu lebih mendalam. Udahlah, ini pokoknya KKN titik gitu. Ya jelas ya, itu jelas pamannya gitu loh. Jelas ini adalah bukan kebetulan, memang keponakannya gitu loh. Nah, dan jelas ini adalah yang diajukan adalah putra dari presiden gitu loh. Nggak usah kita lebar-lebarkan, belum sampai ke Kaisang dan lain sebagainya. Tetapi apa itu yang sedang menjadikan keributan di reformasi dulu, KKN gitu loh Pak. Jadi ini yang pasti sampai kapanpun akan dilawan. Itu akan jadi catatan sejarah ya Pak ya. Gini, orang membacanya seperti ini. Tidak mungkin ya, tidak mungkin si Gibran itu dijadikan cawapres itu menjadi sebuah target. Ya, targetnya itu adalah kemenangan. Jadi kalau sudah mengangkatnya dengan kecurangan, pasti kemenangannya pun akan diduga sangat melakukan kecurangan. Ya? Masuk, make sense. Ini yang orang ribut ya. Kecurangan itu bukan prediksi, tetapi sudah dilakukan gitu loh. Nah ini yang rakyat tidak tahan. Bagaimana mau diterus-teruskan seperti kayak gini kalau dia tidak menghilangkan kecurangannya? Apa kecurangan itu salah satunya? Ya, salah satunya adalah si gubernur, si menteri, ya, si wali kota tidak berhenti dari jabatannya, yang jelas melakukan kampanye itu merugikan rakyat. Itu pelanggaran hukum yang mesti harus ditekankan. Apa-apaan? Dari dulu orang mengundurkan diri atau sementara katakan bahkan resign dari jabatan karena dia ikut di dalam. Mengapa perubahan hukum baru dilakukan sekarang? Apakah itu tinjauan yang dulu tidak bagus? Ini nggak ada kepentingan gitu loh. Nah inilah yang saya lihat sama-sama gencarnya antara orang-orang yang mengatakan menolak cawe-cawe dan sama terus melanjutkan pilpres. Nah, kita sudah bicara di mana-mana, kemarin sudah wawancarai beberapa guru besar di beberapa kampus bahwa kita senang kalau pemilu itu kan dilakukan secara terbuka, jujur dan berkeadilan. Tetapi harus syaratnya ini dihilangkan. Nah, syaratnya ini kalau tidak dihilangkan, ya tidak bisa, pasti akan menang. Apa syaratnya itu? Ya syaratnya kan itu kan don cawe-cawe tadi. Ya. Kemudian masalah persaksian, masalah KPU, masalah itu kan sudah persyaratan itu sudah diajukan. Kalau itu tidak, nah, dan itu tidak ada tanda-tanda untuk menghentikan cawe-cawe itu gitu loh. Nah, jadi kita lihat saja apakah kemudian dari kampus-kampus yang sekarang sedang gencar, tokoh-tokoh oposisi yang sedang gencar, petisi 100 yang sedang gencar, di mana-mana sedang gencar, minta untuk Jokowi dimakzulkan. Dimakzulkan ini sebenarnya bisa jadi terkait dengan pilpres, bisa jadi juga tidak. Walaupun pilpres itu masih jauh, tetapi pokoknya ini harus segera dimakzulkan karena paparan tentang pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran etika dari presiden itu sudah keterlaluan dan tidak bisa dikontrol. Itu yang dinamakan rezim tirani. Rezim tirani itu rezim yang sudah memang tidak bisa terkontrol. Jadi apa yang dikatakan Bapak Soeharto dan lain sebagainya sudah purnawirawan ya. Tidak bisa. Ini DPR ini sudah
bukan Dewan Perwakilan Rakyat, ini sudah bukan Dewan Perwakilan partai gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya bahwa cukup banyak ya tadi yang disampaikan ya. Yang salah satunya yang menarik adalah soal cawe-cawe. Dan kita tahu memang ini adalah salah satu problem utama di negeri ini. Dari awal sebenarnya Profesor Denny Indrayana kan sudah berkuar-kuar itu sejak dari awal putusan MK itu keluar kan, bahkan Profesor Denny Indrayana jadi pembicara di mana-mana soal cawe-cawenya. Nah, saya ingin tanya Pak, ini kan teman-teman juga ada gerakan yang lain ya, saya pikir ini cukup besar juga. Ada di Jakarta, kemudian kemarin ada di Yogyakarta, kemudian nanti kayaknya akan semakin meluas ya, yang Bapak sampaikan kayaknya ada gerakan soal pemakzulan Jokowi. Nah, saya ingin tanya sebenarnya apa sih yang diinginkan teman-teman pergerakan ini? Apakah kemudian dengan pemakzulan Jokowi, apakah memungkinkan akhirnya pemilu itu jadi bersih? Ataukah pemakzulan Jokowi ini ya hanya sebagai ya ajang apa ya, pengalihan isu aja lah, atau seperti apa kira-kira? Apa? Menurut saya pemakzulan itu adalah merupakan substansi yang dirasakan bangsa Indonesia untuk harus ada penyelamatan Indonesia yang karena rezim ini melaksanakan tugas negara itu semau gue gitu. Ya, semau gue itu kan banyak ya, artinya kalau mau dipaparkan di sini nggak cukup yang judi gitu. Dan semua lapisan masyarakat merasakan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Capres Anies Rashid Baswedan, dia mengatakan perubahan itu, rakyat itu sudah menangkap jauh dari apa yang disampaikan Bapak. Dan ini menginovasi, memberikan seolah sambutan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, merasa gairah karena ini akan ada pemimpin baru yang memenuhi keinginan saya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya sama. Jadi antara orang-orang yang ingin memakzulkan sama orang-orang yang ingin ganti presiden baru, mengkhawatirkan terhadap keselamatan negara ini. Jadi gitu. Nah, cuma saja mereka tidak rela kalau sampai pendukungan rakyat yang sangat luas ya, yang bisa menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Setiap kunjungan di mana-mana tidak pernah sepi. Kok bisa di dalam survei-survei itu seolah-olah Anies bisa kadang nomor 2, kadang nomor 3. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Masa ada satu partai atau salah satu capres yang datang ke daerah itu sudah disiapkan uang sedemikian rupa banyak, yang datang cuma untuk gelintir, sampai kemudian salah satu capres itu marah-marah, ngamuk-ngamuk sama orang-orangnya. Ini artinya apa? Kan tidak bisa menggerakkan. Nah, ini khawatir pasti akan terjadi kecurangan gitu loh. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi maka itu jangan sampai kita tertipu. Misalnya, oke lah sekarang ayo kita cukup pemakzulan berhenti semua. Sekarang kita semua menjadi di satu barisan untuk mendukung capres ini gitu. Kemudian kecurangannya itu tampak sekali. Ya, nampak polisi tidak netral, aparat pedesaan tidak netral, seperti itu, dan tidak ada teguran siapa-siapa. Siapa yang akan menindak aparat-aparat tidak netral ini? Kan tidak mungkin rakyat kan mesti pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan itu, ya nanti akan terjadi people power gitu. Itu udah pasti. Siapa sih yang mau dalam rakyat ini bahwa udahlah kita pasrahkan aja lah. Jelas negara ini sudah berada di mulut harimau atau bahaya. Gitu. Sama aja. Nah, sama-sama bahaya. Ini yang kita sambut, dan jangan sampai terpancing antara orang yang mau pemakzulan ini sama dengan orang yang menyambut presiden ini gitu. Nah, cuma tinggal nanti mainnya seperti apa. Kalau misalnya tahu-tahu ada mukjizat ya Jokowi itu, kemudian ya udahlah saya akan mundur dulu ya. Tapi saya belum mundur sebagai presiden loh ya. Nanti mundurnya nanti April sesuai ya, dengan undang-undang.
misalnya seperti itu bisa jadi terjadi satu apa itu kesadaran lah ya. Kesadaran itu. Tapi kalau tetap masih melakukan seperti itu, saya tidak menganggap bahwa pemakzulan atau apa ekstra parlementer ya itu akan menjadi tidak terjadi. Itu saya tidak melihat animo dari para mahasiswa seperti kayak gitu ya. Orang-orang yang tidak biasa ngomong tahu-tahu sekarang menjadi pinter semua. Saya beberapa menghadiri acara-acara mahasiswa itu, pimpinan-pimpinan BEM itu luar biasa. Malu kita Pak, dia mengerti tentang ekonomi, pelanggaran hukum, pelanggaran politik, pelanggaran macam-macam itu masa-masa itu jadi pinter gitu. Jadi hikmahnya kita punya pemerintah yang apa yang tirani ini menyebabkan rakyat-rakyat menjadi kritis semua. Tapi jangan sampai mati gitu. Iya. Jadi poinnya saya tangkap, jadi memang kalau ini dibiarkan ya dugaan kuatnya nanti Pilpres itu akan diduga kuat akan terjadi kecurangan. Karena memang sejak awal sudah mulai nampak kecurangan-kecurangan itu. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Mursalin juga ya, memang ya mungkin ada kemungkinan juga, ya bukan ada kemungkinan, kita berharap ya Pak ya, Pak Presiden Jokowi ini dengan banyaknya pro kontra di masyarakat, ini juga punya sensitivitas lah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mundur dulu kalau memang nggak mau dimajukan. Sementara pemilu ini supaya netralitas itu tetap terjaga, begitu ya Pak ya? Iya, tapi saya mau menambahkan. Gimana Pak? Kemarahan menurut saya jangan hanya ditumpulkan kepada Jokowi sendiri. Oke. Ya, kita rakyat harus marah, ya, harus menjadi catatan besar pada partai-partai yang besar itu, ya, yang mendukung-dukung itu. Padahal jelas sekali apa pelanggaran-pelanggaran dari rezim ini, dari Jokowi itu seperti itu. Partai turut mendukung-dukung yang jelas itu membahayakan untuk rakyat gitu ya. Nah, bolehlah kita paparkan partai-partai itu gitu loh. Jadi sekarang apa artinya ya? Kekacauan itu kita lihat. Banyak orang para caleg biasanya kan menampilkan gambar capresnya dan dirinya yang sebagai caleg ya. Sekarang banyak di Bekasi, di mana-mana saya lihat caleg tidak menampilkan capresnya, ya, cuman dia sendiri, gitu loh. Ya tentu dari partai-partai yang pendukung pada Prabowo gitu ya. Tapi tidak juga memaparkan gambar itu gitu loh. Ini apa artinya? Jadi banyak dari partai-partai, katakanlah saya lihat itu ada dari Partai Demokrat, ada dari itu tidak menampilkan. Dan bahkan si Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana itu menyatakan saya dukung Anies dan dia caleg gitu. Tidak diberi punishment apa-apa oleh Demokrat itu. Jadi hal ini sudah mulai nampak keanehan itu. Jadi mungkin sudah ada ya antara ikhlas gak ikhlas kan. Ada dugaan sedemikian teman-teman. Tapi yang pasti ya tetap kita berharap lah ya. Mudah-mudahan ya hilang lah ya kecurangan-kecurangan ini. Dan kalau mau hilang ya tentu ya sebagai produsen kecurangan itulah yang harus punya kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran, jadi kata Pak Mursalin ya memang dugaan kuat akan ada terjadi people power. Dan kalau itu terjadi sudah kita nggak bisa ngomong kayak gini lagi Pak. Udah biar rakyat yang ngomong itu saja. Terakhir Pak, apa yang mau disampaikan Pak, pesan terakhir? Ini waktu sudah pendek sekali dan semua bergerak. Menurut saya semua yang menjadi pendukung dari capres ya itu memang harus bekerja. Walaupun kita lihat indikasi dari kemenangan itu dari medsos, dari apa itu sudah nampak. Ya. Tetapi tetap harus bekerja, terutama persiapan-persiapan untuk apa namanya, untuk pengawasan tiap TPS itu yang harus dipersiapkan, termasuk sistemnya. Ya. Bagaimana kekompakan antara apa itu pengawas di satu TPS
kemudian lari kepada kelurahan, kemudian pada kecamatan, itu harus semua punya alat perekam, sehingga tidak berani quick count asal-asalan itu mengumumkan lebih dahulu dan tidak ada koreksi. Ini untuk termasuk mencegat kecurangan, karena jelas kita ini kan tidak percaya pada apa itu kekuasaan yang punya watak itu enggak dari dulu memang enggak baik gitu loh. Iya. Nah, jadi pengawasannya harus ketat. Yang kedua, urusan yang masalah apa itu pemakzulan. Saya yakin orang-orang di petisi 100 itu tidak mungkin menulis atau bahkan mengajukan tuntutan kalau tidak apa yang dilakukan tuntutan itu betul-betul pelanggaran hukum. Tidak mungkin itu. Ya. Nah, ini bisa menjadi, andai kata misalnya salah satu presiden, terutama misalnya Anies Baswedan menjadi presiden, ini juga hubungannya sama orang-orang yang pemakzulan ini itu juga tetap bagus, sehingga apa yang dituntut ini kemudian bukan hilang. Yang melakukan pelanggaran korupsi, nepotisme dan lain sebagainya itu di masa presiden sebelumnya juga harus tetap ada penegakan hukum. Itu yang diminta Ganjar, bahwa itu di luar sana ada orang tua menanyakan di mana letak kubur si anaknya itu. Ini bukan main-main gitu. Jadi supaya ngerem lah, ya. Ngerem, ya, jangan memaksa-maksakan asal pokoknya menang. Perhatikanlah etika, perhatikanlah keadilan, ya, supaya negeri ini tidak bubar, negeri ini bisa apa kalau kata orang Islam, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau mempunyai pemimpin, ya, yang tidak bagus, maka bukan menjadi baldatun thayyibatun, tapi baldatun sayyi'atun. Masya Allah. Makdubatun mal'unatun. Apa itu Pak artinya? Negara yang jelek mendapat makdubatun, murka Allah, mal'unatun, laknat Allah. Allahu Akbar. Semua kekayaan ada, tapi kok bisa menjadi bencana? Ini kan laknat. Gitu loh. Betul. Tapi kalau pemimpinnya bagus, pemimpinnya jujur, ingin mengajukan kemakmuran rakyat, itu baldatun thayyibatun warabun ghafur, di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terakhir tadi closing statement, mudah-mudahan kita jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.